Halo, masih bersama dengan kawan SMK. Di materi kali ini kita masih membahas mengenai metode penulisan di CSS. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai metode penulisan CSS inline lebih dalam, yaitu membuat sebuah halaman HTML yang berisi artikel. Contoh artikelnya itu seperti ini, nanti halaman yang kita buat seperti ini. Dan untuk isi artikel sendiri nanti saya ambilkan dari Hostinger.co.id. Nanti untuk link website Hostinger ini saya sertakan di deskripsi bawah video ini. Nah, bagaimana cara membuat tampilan seperti ini? Nah, silahkan dibuka teks editornya. Kita buat kerangka HTML-nya terlebih dahulu sebelum kita mempercantik halamannya dengan CSS seperti ini. Di tab title saya ganti namanya dengan inline style CSS, dan untuk tag body saya kasih H1 ya, seperti contoh halaman artikelnya, yaitu metode. Saya copy aja ini, saya letak di sini, dan di bawah H1 saya kasih paragraf. Saya ambilkan dari sini, copy, paste aja. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada atribut style, dan ini merupakan atribut HTML. Jika kalau kita tampilkan nanti, karena dia merupakan isi, maka halaman ini tidak akan tampil atau paragraf ini tidak akan tampil. Kita buang sintak kode HTML-nya jadi seperti ini saja. Jadi nanti bisa dibaca oleh browser bahwa itu merupakan sebuah kalimat biasa. Nah, sekarang paragraf sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan menyimpannya. Saya buat di desktop. Saya buat folder baru di desktop dengan nama inline. Terus nama file ini adalah index.html. Kita simpan. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini ya, saya simpan di folder inline dan nama filenya adalah index.html. Nah, sekarang saya akan mengambil gambar di artikel ini gambarnya. Nah, sekarang saya ambil dengan menggunakan sniping tool. Saya ambil, sekarang saya simpan. Formatnya adalah JPG. Terus saya simpan di folder yang sama, yaitu desktop. Saya simpan di sini dengan nama img.jpg. Simpan. Sekarang kita cek, tersimpan img dan index.html. Nah, untuk penamaan ini bebas, saya kasih nama index karena nantinya kalau kalian terdapat banyak file HTML, indeks ini yang pertama dijalankan oleh browser. Nah, sekarang kita kembali lagi ke teks editor. Kita panggil di bawah tag P, kita enter satu baris ke bawah, kita panggil dengan sintak img source. Nah, source-nya ini harus sama dengan nama file gambar kita.
yaitu img.jpg. Panggil img.jpg. Sudah, kita simpan. Sekarang coba kita jalankan. Nah, sudah tampil. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, artikel ini dia agak masuk ke dalam, agak di tengah. Sekarang kita akan membuatnya. Kembali ke text editor. Kita bisa memanfaatkan tag body di sini, karena body itu menyangkut isi dari halaman web kita. Seperti ini, seperti penulisan inline style materi sebelumnya, kita kasih inline, kita kasih style. Dalam style kita kasih lebar. Lebarnya kira-kira saya kasih 800 pixel. Width lebarnya nantinya, lebar ini sini itu 800 pixel ya, tampilan layarnya. Dan ukuran margin, nah margin itu adalah batas luar dari konten kita. Margin yaitu 0, terus auto, atas bawah 0, margin atas dan bawah adalah 0, sedangkan kiri kanan otomatis. Sekarang kita simpan, Ctrl S, terus kita refresh kembali. Sudah jadi seperti ini. Nah, kita akan merapikan isi dari artikel ini supaya dia tidak terlalu keluar atau tidak sama dengan gambarnya di bawahnya. Sekarang kita atur sama sintaknya, kita menggunakan width, tapi widthnya jangan 800, kita kurangi ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, isi artikel ini berada di tag P. Nah, sekarang kita atur tag P nya, yaitu width saya kasih 500 pixel kira-kira ya. Kalau mungkin nanti masih kurang, silakan dikurangi lagi. Kita refresh seperti ini. Terlalu ke dalam, kita tambahi dengan 600 pixel. Kita simpan lagi, terus kita refresh. Kalau masih kurang lagi, kita tambahi dengan sedikit saja, 50 pixel, 650 pixel maksudnya ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang teks ini atau kalimat paragraf ini kita ratakan kiri dan kanannya menggunakan Just TV. Nah, sekarang kita buat. Kalau kalian familiar dengan Microsoft Word, pasti ada perataan teks di situ. Nah, cara memanggilnya yaitu dengan teks, propertinya di CSS, teks like-nya adalah Just TV. Seperti ini. Terus kita simpan, save. Nah, dia sudah rata kanan kiri. Nah, untuk selanjutnya di sini ada manfaat dan kekurangan. Kita copy aja manfaat dan kekurangan, nanti isinya kita taruh di bawah gambar. Kita kasih H. Untuk yang judul heading pertama kita menggunakan H1, sub headingnya kita kasih H2 saja biar agak kecil. Manfaat, inline CSS, dan di bawahnya ada isi paragraf seperti ini. Nah, kita copy aja isinya.
pastekan di sini. Copy, kita urutkan supaya rapi strukturnya. Nah, ini seperti ini. Terus di sini saya akan memberikan tag, yaitu kalau di artikelnya di sini ada ballet, kita akan memanfaatkan tag unordered list, yaitu memberikan simbol pada sebuah kalimat. Sintaknya di sini kita pakai UL, terus di bagian bawah kita kasih /UL. Sekarang kita akan mengakhirinya dengan sintak li atau list pada setiap kalimat ini, yaitu di sini, di sini, di sini. Kita kasih li seperti ini. Dan jangan lupa setiap kita membuka kalimat sintak HTML kita harus menutupnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita simpan, save, kita refresh. Nah, sudah jadi. Ini saya hapus saja. Kita akan menambahinya lagi. Di sini ada manfaat inline CSS. Terus kita buka lagi artikelnya. Di sini ada kalimat kekurangan inline CSS. Kita copy aja isinya. Kita masuk ke text editor. Kita ketikkan H2 sama dengan di atas, kekurangan inline CSS. Terus kita buat paragraf lagi sama seperti di atas. Kita kasih ballet karena di artikelnya itu ada ballet. Kita kasih ballet li. Nah, setiap ada sintak ul pasti diikuti dengan li. Seperti itu. Sekarang kita simpan, kita tampilkan, kita refresh halaman ini. Nah, dia udah muncul. Nah, sampai di sini kita sudah selesai sebenarnya membuat halaman artikel. Nah, sekarang kita akan mencoba mewarnai ya judulnya dan sub-sub judul dari artikel ini. Nah, kalian bisa memanfaatkan situs untuk mengambil color hexanya, yaitu di color hex. Buka aja di colorhex.com. Nah, di sini disediakan warna-warna hexa yang bisa kalian manfaatkan. Tinggal kita copy aja kode hexanya ini. Saya menggunakan contoh di sini saya copy. Terus saya ingin merubah judul yang paling atas ini, kita kasih warna, yaitu sama caranya, style sama dengan titik 2, maaf ya, sama dengan tanda petik 2, jangan lupa ditutup. Terus kita paste di sini. Nah, ini adalah kode hexanya. Biasanya pewarnaan pada CSS yaitu kita bisa menggunakan warna-warna hexa. Bagi yang familiar dengan Photoshop, warna hexa ini pasti tidak asing lagi. Ya, kita simpan, coba kita lihat. Nah, dia udah berubah. Sekarang yang bawah, kita buka lagi color hex, kita scroll ke bawah. Saya menggunakan ini, saya copy, terus kembali lagi. Terus untuk yang heading kedua ini ya, kita kasih color, bukan kursor, color, kita paste di sini atau Ctrl V,
atau klik kanan paste, kita simpan, terus kita buka lagi, kita refresh, dia udah berubah. Terus yang bawah juga samakan, karena sama propertinya, saya kopikan aja dari atasnya, saya kopikan di bawah seperti ini, simpan, refresh. Nah, sudah jadi. Sekarang saya ingin merubah, karena halaman ini masih Times New Roman, jenis font atau hurufnya kita ubah. Caranya buka teks editornya. Karena saya ingin merubah keseluruhan dari isi body ini, jadi saya memilih tag body untuk saya kasih properti CSS nya. Nah, di sini yaitu kita menggunakan font family. Font family-nya di sini saya kasih Calibri ya. Oke, kalian boleh mengasihnya bebas. Saya simpan, saya refresh. Nah, dia udah berubah. Nah, itu mengenai metode penulisan CSS inline. Semoga kalian paham, dan sampai jumpa di video selanjutnya.